Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1951 bulan perjalanan dan tanah baru tercapai. Dalam sekejap mata, 5 bulan penuh telah berlalu sejak Minos dan krunya meninggalkan suku naga. Setelah meninggalkan kampung halaman naga beberapa bulan yang lalu, mereka telah melakukan perjalanan dengan lancar selama berminggu-minggu, dan kelompok tersebut mengakhiri perjalanan laut lainnya. Dengan ketenangan yang mereka nikmati di minggu-minggu pertama, seluruh kelompok telah memanfaatkan peluang yang diberikan Minos dan telah melakukan perbaikan, dengan beberapa kemajuan baru muncul di antara mereka. Duniksa adalah orang yang membuat kemajuan paling signifikan, mencapai level 90 dan menjadi demigod. Selain dia, salah satu manusia laut level 90 telah mencapai level 91. Dan Ruth telah naik ke level 83, level yang sama dengan Gloria dan Abi. Ini adalah satu-satunya kemajuan yang dicapai kelompok selama periode itu, tidak banyak, tapi cukup untuk meningkatkan kekuatan secara keseluruhan. Kemajuan Duniksa dan manusia laut sangat penting bagi kelompok. Namun mungkin terobosan terpenting yang belum terjadi pada periode awal perdamaian ini adalah sesuatu yang bertanggung jawab atas permasalahan yang akan mereka hadapi di tengah perjalanan. Pemimpin kelompok yang dikirim oleh Sanctuary of Visions belum naik ke level 92 dan, dengan demikian, masih ditandai oleh racun Gorgon. Hasilnya, di pertengahan bulan ketiga perjalanan grup tersebut, mereka dihubungi oleh sekelompok Gorgon yang telah mengejar mereka sejak mereka meninggalkan benua binatang. Kelompok Gorgon itu sama kuatnya dengan kelompok sebelumnya. Dan mereka mendapatkan keuntungan karena Abi tidak bisa menggunakan kemampuannya di permukaan laut. Penggabungan mereka tidak memerlukan tubuh yang membusuk sepenuhnya, tetapi tubuh seperti itu hanya dapat ditemukan di bawah tanah, di darat, atau di dasar laut. Kelompok tersebut tidak mempertimbangkan hal ini ketika mereka meninggalkan benua, jadi mereka melakukan perjalanan di permukaan. Yang membuatnya lebih mudah dijangkau oleh para Gorgon dan menyebabkan pertempuran pertama dari 2 pertempuran yang akan mereka lakukan selama periode tersebut. Namun dengan kelompok yang jauh lebih besar dari para Gorgon dan kehadiran naga level 93 untuk membantu mereka, orang-orang Minos berhasil lolos dari ancaman mematikan makhluk tersebut. Namun, mereka tidak berhasil mengulangi lawannya. Setelah pertarungan yang panjang, kedua belah pihak menjauh satu sama lain, yang mengarah pada reuni mereka di akhir bulan keempat perjalanan grup Minos. Pada saat itu, wanita Sea Folk level 91 telah mencapai level 91, cukup bagi kelompoknya untuk tidak perlu lagi khawatir lawan mereka mengetahui lokasi mereka setiap saat. Sayangnya, hal itu tidak terjadi secepat itu, dan sehari setelah invasi wanita itu, kelompok itu kembali menghadapi Gorgon. Sekali lagi, mereka selesai tanpa saling memadamkan. Namun, 4 anggota partai Minos tewas dalam pertempuran itu. Di antara yang mati adalah Putri Duyung, dan 2 tentara bayaran, manusia level 90 dan binatang level 89. Ini adalah kerugian besar bagi grup tersebut, namun mereka berhasil membunuh 3 dari 10 lawan antara level 94 dan 96. Kali ini, mereka memanfaatkan dasar laut untuk keuntungan mereka. Abi berhasil menggabungkan tekniknya dengan cukup cepat untuk mempengaruhi kelompok musuh secara signifikan, membantu membunuh 2 dari 3 musuh dan melukai 2 lainnya secara serius. Dengan demikian, rombongan Minos telah mencapai akhir perjalanan laut lainnya, akhirnya mendekati benua ilahi, di mana mereka akan tiba dalam hitungan jam. Melihat pantai selatan benua ilahi, tempat negara bagian yang menampung Pantheon of Honor berada, Minos mengepalkan tinjunya erat-erat saat dia berdiri di dek kapal Sea Folk. Kita akan langsung menuju Pantheon kehormatan. Aku akan menghancurkan para Gorgon sialan itu, ucapnya dengan marah, bahkan membuat Duniksa di sebelahnya sedikit takut. Tapi setelah semua yang terjadi, dengan Minos dan sebagian besar kelompoknya diserang oleh Gorgon sebanyak 4 kali dalam beberapa tahun terakhir, dia punya banyak alasan untuk marah. Mereka kehilangan teman yang telah dijanjikannya untuk dilindungi, dan mereka terus-menerus diancam dan terpaksa melarikan diri. Perasaan terus-menerus dalam pelarian sungguh tidak menyenangkan. Minos merasa hal ini semakin mengganggunya dan ingin mencoba menggunakan pengaruhnya di organisasi itu untuk mencari sekutu. Karena para Gorgon terkutuk itu tidak berhenti mengejarnya, mereka harus dimusnahkan. Yakin bahwa tidak ada cara lain untuk menyelesaikan masalah tersebut, Minos bertekad untuk memajukan kedatangannya di Pantheon of Honor. Ini bagus. Bahkan jika mereka tidak membantu kita menghilangkan ancaman itu, setidaknya kita bisa menjadikan Gorgon sebagai suku yang tidak disukai di benua ilahi. Kata naga level 93, mengetahui bahwa dia pun tidak dapat menghadapi kelompok yang telah melecehkan mereka. Namun teman-teman Minos di Pantheon kehormatan, hanya dengan 1 goresan pena, dapat mengubah Gorgon menjadi makhluk buruan dan memastikan bahwa kelompok mereka tidak lagi harus menghadapi musuh-musuh ini, setidaknya saat mereka berada di benua ilahi. Apakah kamu tahu cara menuju markas Pantheon of Honor?
Gloria bertanya, sadar suaminya pernah dibawa ke sana sebelumnya. Ya, letaknya di salah satu kota terbesar di kekaisaran ini, yang akan kita masuki. Kita bisa sampai di sana dengan cepat. Pantheon of Honor memiliki kemitraan dengan semua negara bagian di benua ini, dan para anggotanya memiliki hak istimewa dengan kekaisaran. Pasukan dan bangsawan setempat. Saya akan bisa mendapatkan lubang cacing untuk membawa kita ke sana setelah saya menunjukkan ide saya sebagai anggota organisasi. Itu akan membawa kita ke sana dalam waktu kurang dari sehari. Oh, itu sangat nyaman. Salah satu tentara bayaran berkomentar. Dan sungguh menyenangkan menjadi anggota organisasi itu. Itu tidak nyaman bagi mereka yang berada di luar benua ilahi. Namun, di dalam negeri yang luas ini, seseorang akan merasakan perbedaan besar antara tidak menjadi anggota kekuatan ini dan menjadi anggota. Bahkan disukai oleh para pemimpin di benua ini tidak akan seberapa jika dibandingkan dengan peluang yang tersedia bagi orang-orang yang memiliki prestise sebagai anggota kelompok ahli paling penting di benua ini. Namun demikian, Minos dan orang-orangnya akan segera tiba di benua ilahi dan menuju kota manusia pertama sepanjang perjalanan. Dari sana mereka akan mencari akses ke jaringan lubang cacing lokal. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1952 nyaman. Sesampainya di kota manusia besar pertama di benua ilahi bagi mereka yang tiba melalui pantai negara bagian paling tenggara di benua itu. Minos dan orang-orangnya segera menarik perhatian penduduk setempat. Meskipun ini adalah benua ilahi, di mana para ahli terlihat berbondong-bondong, dan percampuran ras adalah hal biasa, tidak wajar melihat kelompok seperti Minos. Dengan lebih dari 20 demigod di kelompoknya, seekor naga dan paus Arktik, yang merupakan musuh sebenarnya, kelompok Minos terasa aneh bahkan menurut standar lokal. Bahkan ada Gorgon dan Pegasus dalam kelompok tersebut, makhluk yang sangat langka di dunia spiritual yang jarang terlihat di luar wilayah mereka. Meskipun ini adalah grup tingkat menengah dari awal tahap ke-10, yang tidak terlalu kuat bagi para pemimpin benua, grup ini tetap merupakan grup kuat yang segera menarik perhatian kekuatan lokal. Kurang dari 5 menit setelah memasuki kota ini, Minos dan kelompoknya dihentikan oleh sekelompok bangsawan setempat, dengan demigod level 95 di sana untuk menghadapi mereka. Pengunjung kota saya, apa tujuan Anda datang ke sini? Dari mana Anda berasal? Seorang laki-laki berambut pirang, relatif muda, tinggi, dan kuat, bertanya sambil melihat ke arah anggota kelompok Minos. Binatang buas dalam bentuk humanoid dan yang lebih lemah dengan canggung berdiri di depan kelompok. Dihentikan oleh penjaga dan bangsawan lokal berpangkat tinggi, Minos mendapati dirinya diawasi oleh puluhan orang di tepi jalan yang baru saja mereka lewati ketika mereka dihentikan oleh kelompok ini. Namun situasinya tidak mengejutkannya. Dengan kelompok sekuat dan seaneh miliknya, sudah diduga mereka akan menimbulkan reaksi seperti itu. Saat ini, kita tidak bisa memasuki kota tanpa menarik perhatian. Kami sungguh aneh, Minos tertawa dalam hati sebelum mengambil sesuatu dari cincin spasialnya. Semua orang di area itu memandangnya saat dia melakukan gerakan ini dan menyipitkan mata, tapi tanpa merasa terancam oleh pemuda level 84. Bocah itu, pria level 95 memperhatikan Minos dengan cermat, mengabaikan makhluk level 92 dan 93 di sekitar Kaisar Stuart hingga akhirnya menyadari aura mirip naga dari pemuda berambut coklat ini. Minos kemudian menunjukkan simbol Pantheon of Honor, mengejutkan semua orang di sekitarnya. Aku ingin tahu apakah pemuda ini adalah bawahan. Nama saya Minos Stuart, dan saya anggota Pantheon of Honor. Kami sedang melewati kota Anda. Saya ingin pergi ke markas besar organisasi itu untuk melaporkan beberapa masalah kepada para tetua. Dia menjawab pertanyaan demigod level 95 di depan kelompok dalam perjalanan mereka, menyebabkan pria itu dan demigod lain di sekitarnya membuka mulut karena terkejut. Seorang anggota, apakah dia serius? Aku belum pernah mendengar seorang sage menjadi anggota Pantheon Kehormatan. Beberapa pria di dekatnya berkomentar dengan suara pelan, tapi demigod level 95 memandang Minos dengan aneh, menyadari bahwa pengecualian memang telah dibuat dalam organisasi semacam itu. Jadi ini adalah Kaisar Stuart yang terkenal. Dia menyipitkan matanya, memahami mengapa seorang pemuda level 84 telah mencapai sesuatu yang bahkan dia, seorang demigod level 95, tidak mampu melakukannya. Dengan aura yang begitu kuat dan mampu mengumpulkan kelompok seperti itu, meskipun dia adalah seorang sage, Minos benar-benar berbeda dari orang biasa, seperti dia. Dia jelas-jelas pemimpin orang-orang ini. Dan dia akan pergi ke markas Pantheon of Honor dengan kelompok yang begitu kuat. Masalah besar pasti sedang terjadi. Dia melihat wajah pria dan wanita di samping Minos dan melihat mereka tampak khawatir. Apa yang perlu dikhawatirkan oleh naga level 93? Mengingat hal ini, bangsawan itu tidak ingin mempersulit kelompok Minos, apalagi menimbulkan pertanyaan mengapa anggota ras musuh ada di kelompok ini. Jadi ini kelompok yang mulia Minos Stuart. Saya tidak menyangka akan melihat seseorang begitu terkenal di kota saya sore ini. Izinkan saya membawa Anda ke pelabuhan lubang cacing setempat.
Dia berkata sambil menunjukkan jalannya kepada kelompok itu, benar-benar mengubah sikapnya dari beberapa saat yang lalu. Melihat betapa mudahnya mendapatkan bantuan orang ini, para wanita Minos sedikit terkesan. Namun mereka yang berada dalam kelompok yang mengetahui seperti apa Pantheon of Honor tidak terkejut. Dengan ini, mereka akan segera tiba di pelabuhan lubang cacing di kota itu, dan tidak lama kemudian mereka menemukan cara untuk segera mencapai markas besar organisasi semacam itu. Elder, terima kasih atas bantuanmu, kata Minos kepada demigod level 95, seorang bangsawan di negara bagian ini. Jika aku bisa membantumu dalam hal apapun, datanglah padaku, dan aku akan melakukan yang terbaik. Demigod level 95 tersenyum ketika dia mendengar itu sambil mengepalkan tinjunya dengan puas. Meskipun Minos berada di level 84 dan tidak bisa berbuat banyak untuknya saat ini, pria ini tidak meremehkan potensi seseorang dengan karakteristik Kaisar Stuart. Sayalah yang berterima kasih kepada Anda. Merupakan suatu kehormatan untuk membantu seseorang seperti yang mulia. Ucapnya sambil melihat rombongan Minos yang pertama memasuki lubang cacing yang menuju ke tujuan yang diinginkan partai itu. Melihat Kaisar Stuart masuk bersama istrinya, demigod level 95 bertanya-tanya apa yang akan terjadi ketika Minos mencapai level 90. Saya akan mencari dataran hitam dalam beberapa dekade. Itu akan menjadi momen bagiku untuk memasuki Pantheon kehormatan. Beberapa menit setelah disambut oleh para bangsawan dan penjaga dari kota sebelumnya. Rombongan Minos mencapai markas kota Pantheon of Honor, tempat yang dia tinggalkan lebih dari 10 tahun yang lalu. Setibanya di sana, Minos segera melihat ke arah di mana kuil seharusnya berada, ingin sekali mencari dukungan dari faksinya untuk menghadapi para Gorgon. Ayo pergi. Melakukan pertemuan dengan anggota faksi yang aku ikuti tidak akan cepat, jadi kita harus segera bergerak. Dia berkata sambil memimpin kelompok itu, meninggalkan pelabuhan yang baru saja mereka tiba dan menuju kuil Pantheon kehormatan. Pada saat ini, Minos sudah memiliki kredensial sebagai anggota organisasi penting ini, jadi tidak ada yang menghalangi kelompoknya, bahkan setelah mereka menarik perhatian dengan konfigurasi unik mereka. Jadi, dalam waktu kurang dari 10 menit, dia dan kelompoknya akan tiba di markas besar salah satu organisasi paling berpengaruh di dunia spiritual. Di mana beberapa tetua yang mengawasi kota memperhatikan kepulangannya. Minos Stuart, seorang tetua level 99 yang berdiri di dekatnya membuka matanya saat dia merasakan aura yang sudah dia ketahui. Tapi jauh lebih kuat daripada terakhir kali pemuda itu melewati tempat ini. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1953 Pertumbuhan Spektakuler. Saat Gelatik, salah satu dari 5 demigod level 99 di Pantheon Kehormatan, membuka matanya dan melihat ke arah Minos, dia teringat hari dia menguji pemuda ini, yang sebelumnya berada di level 80. Tingkat 84 ya? Selain itu, dia setengah level itu dan masih memiliki aura yang sama sekali berbeda dibandingkan saat dia datang ke sini. Rupanya pemuda ini mengalami pertemuan yang tidak disengaja dalam beberapa tahun terakhir. Dia bangkit dari tempatnya duduk, bertanya-tanya apakah dia harus pergi menemui Minos. Dia penasaran untuk berbicara dengan pemuda itu dan mencari tahu bagaimana dia mencapai prestasi seperti itu. Namun saat dia berdiri, dia mendengar suara anggota terkuat di organisasinya di kepalanya. Gelisah, biarkan Julian yang mengurus Minos Stuart. Anak tertua dari 6 tetua Dewan Kehormatan Pantheon, Merit mengalami. Juga merasakan betapa anak laki-laki itu telah berubah dalam waktu singkat itu. Tetapi Penatua Merit, dia tidak mengerti maksudnya dan bertanya kepadanya. Minos Stuart adalah bagian dari faksi Julian dan Araf. Kami tidak bisa menyampaikannya kecuali dia melakukan sesuatu yang membahayakan organisasi atau mendatangi kami. Tetap di posisimu, saya mengerti. Wanita berambut putih itu menghela nafas, menyadari kecerobohannya. Meskipun mereka semua adalah anggota organisasi yang sama, kelompok ini mempunyai gangguan internal. Saat dia duduk kembali sebagai pengamat kuil, Araf, yang saat ini berada di area budidaya demigod tingkat tinggi, juga memperhatikan kedatangan Minos di kota ini. Namun berbeda dengan Warren dan Merit, dia adalah anggota faksi Julian dan Minos. Merasakan bahwa Kaisar Muda Stuart benar-benar berbeda dari beberapa tahun yang lalu, dia bergerak menuju pintu masuk kuil. Pada saat itu, Minos dan kelompoknya tiba di depan organisasi itu, di kuil besar yang indah yang menghadap ke seluruh kota metropolitan tempat mereka berasal. Sesampainya di sana, Nimas pun hanya bisa menghela nafas saat merasakan beberapa aura tingkat tinggi datang dari dalam kuil di depannya. Para perempuan Minos tersenyum ketika berdiri di depan tempat seperti itu, membayangkan betapa besarnya dukungan yang bisa mereka peroleh dari organisasi semacam itu. Bahkan jika Pantheon Kehormatan tidak ingin membantu mereka menghadapi Gorgon, mereka pasti akan membantu mereka ketika Minos menjadi lebih kuat dan mencapai tingkat pengaruh yang tinggi. Namun sambil memikirkan hal ini, mereka melihat seorang tetua berambut putih mengenakan jubah putih muncul di depan kuil yang mereka hadapi. Minos, komentar Araf, menarik perhatian seluruh kelompok, terutama yang terkuat,
karena mereka lebih memahami daripada yang lain betapa sulitnya mencapai akhir tahap ke-10. Mencapai level 99 sangatlah sulit. Dan bahkan makhluk dengan bakat yang secara teoritis memungkinkan mereka mencapai level itu jarang berhasil mencapai puncak. Jika ada 10 juta makhluk yang mampu mencapai level 99, kurang dari 200 dari mereka yang benar-benar mencapainya. Sejauh yang Minos tahu, seharusnya ada kurang dari 100 demigod level 99 di dunia saat ini. Begitulah sulitnya mencapai level 99, dan itulah sebabnya banyak makhluk yang berpotensi mencapai level tersebut namun terjebak di level yang lebih rendah karena berbagai alasan. Oleh karena itu, individu level 92 dan 93 dalam kelompok Minos segera menundukkan kepala mereka di hadapan orang seperti itu. Menyadari bahwa meskipun beberapa dari mereka memiliki asal-usul yang lebih baik atau lebih baik daripada Araf, mereka tetap berhutang rasa hormat padanya. Minos menatap mata Araf dan tersenyum. Elder, senang bertemu denganmu lagi. Saya di sini untuk pertemuan anggota organisasi. Oh, tapi bukankah ini masih terlalu dini? Pertemuan kita masih beberapa tahun lagi, kata Araf, penasaran dengan perjalanan Minos sejak terakhir kali dia melihatnya, tapi bergegas melanjutkan. Sebagai seorang tetua yang berpengalaman, dia tahu dia akan memiliki kesempatan untuk mendengar jawaban atas pertanyaannya dan tidak terburu-buru mempertanyakan Minos. Ya, tapi aku mendapat masalah di benua binatang, jadi aku menunda perjalananku ke sini. Minos tertawa getir. Saya akan tinggal di benua ilahi sampai pertemuan para anggota Pantheon Kehormatan selesai. Setelah itu, saya akan kembali ke negara saya. Begitu. Araf segera menyadari mengapa beberapa makhluk berada dalam kelompok Minos dan memahami itu pasti ada hubungannya dengan masalah seperti itu. Saya membayangkan kelompok ini adalah kru Anda yang akan pergi ke Laut Utara, bukan? Dia bertanya. Araf, Julian, dan anggota kelompok mereka mengetahui bahwa Minos bermaksud pergi ke Laut Utara, seperti yang dia katakan kepada mereka sebelum dia berangkat ke Kerajaan Laut. Melihat begitu banyak makhluk dari berbagai ras di sisi Minos, kebanyakan dari mereka berada di tahap ke-10. Araf menyadari bahwa pemuda itu berhasil dalam rencananya untuk menciptakan kelompok yang kuat. Ya, kita sudah memiliki kelompok yang kuat, kata Minos dengan ekspresi puas. Saya bermaksud mencari beberapa pendukung lagi di benua ilahi, namun jumlah kami hampir mencapainya. Saya berencana berangkat ke Laut Utara dalam waktu sekitar 5 atau 7 tahun. Araf memandang Minos secara berbeda ketika dia mendengarnya, sekarang lebih percaya dari sebelumnya bahwa pesan yang dia terima bertahun-tahun yang lalu adalah benar. Tapi dibandingkan dengan apa yang dia pikirkan bertahun-tahun yang lalu, dia sekarang tidak begitu ragu lagi dengan peluang Minos untuk berhasil dalam apa yang dia coba lakukan. Dia tidak hanya mengumpulkan kelompok yang sangat kuat, tapi dia juga jauh lebih kuat, tidak hanya pada levelnya tetapi juga dengan aura perkasa yang bahkan disadari oleh demigod level 99. Kekuatan Minos sangat dahsyat, namun apa yang membuat para petinggi dan tetua organisasi ini mengira penting adalah masa sebelumnya. Tidak peduli seberapa kuat dia, tidak peduli betapa luar biasa kemampuannya, mereka tidak bisa membuat tetua level 99 merasa khawatir tentang Minos. Namun, aura yang dipancarkan Minos saat itu bisa melakukan hal itu. Meskipun dia adalah demigod level 99 yang sudah lama berada di level itu. Mau tak mau Araf merasakan bulu kuduknya berdiri di hadapan Minos. Perasaannya jelas. Pemuda seperti itu berbahaya. Dengan perasaan tersebut, ia tak lagi meragukan rencana Minos dan peluang sukses pemuda itu. Lalu dia tersenyum dan bertanya, masalah apa yang membuatmu melarikan diri? Ceritakan padaku. Mungkin aku bisa menyenangkan. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1954 perlindungan dijamin. Yah, sederhananya, salah satu anggota kru kami terlibat dalam sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan dan akhirnya menarik Gorgon ke kami. Agar tidak meninggalkan dia atau kelompokku dalam kesulitan, aku melenyapkan mereka yang mengejarnya. Hal itu memicu kemarahan suku tersebut, dan kami sekarang telah diserang oleh mereka sebanyak 4 kali. Lebih dari selusin demigod tingkat menengah mereka telah mati karena perburuan ini. Minos mencoba merangkum masalah besar yang menyebabkan dia menunda perjalanannya ke tempat ini. Gorgon, Araf melihat ke arah Duniksa, membayangkan dialah yang membuat seluruh kelompok mendapat masalah. Dia tahu kepintaran Minos dan tidak bertanya mengapa dia mendapat masalah untuk satu makhluk pun. Jika dia melakukannya, pasti ada alasannya. Araf kemudian bertanya, membentuk ekspresi aneh saat dia memikirkan lebih baik apa yang baru saja dikatakan Minos. Benarkah? Lalu bagaimana kamu bisa bertahan sampai datang ke sini? Gorgon sangat kuat, dan makhluk dari ras seperti itu di tingkat menengah tahap 10 seharusnya mampu melenyapkan seluruh kelompok Minos. Bagaimana mereka bisa bertahan untuk menceritakan kisah tersebut? Sial, grup Minos punya banyak anggota. Mereka tidak terlihat seperti kelompok yang diburu oleh musuh sekuat itu. Minos tertawa getir dan berkata, yah, kami beruntung dan tidak selema kelihatannya.
Saya harus menggunakan senjata tertinggi saya dan fusi lainnya dengan beberapa teman saya. Kami juga mendapat bantuan dari Phoenix dan Naga. Dua balapan ini membantumu. Dia mengerti mengapa anggota dari kedua ras berada dalam kelompok yang dibentuk Minos. Apakah dia membuat kesepakatan dengan para naga? Araf memandang Nimas secara berbeda. Naga level 93 yang memilih untuk mengikuti Minos sendirian bukanlah hal yang absurd untuk dibayangkan. Namun bagi suku ini yang mengizinkannya melakukan hal tersebut setelah membantu Kaisar Stuart menangani para Gorgon adalah sesuatu yang berbeda, menunjukkan makna yang lebih besar di balik itu semua. Merasakan bahwa para naga mungkin tertarik pada Minos seperti halnya kelompoknya, Araf menghela nafas saat melihat betapa beruntungnya pemuda ini. Ini tidak buruk. Setidaknya mereka menyelamatkanmu. Sekalipun hal itu mengurangi penghasilan kita di masa depan. Lebih baik mendapat penghasilan lebih sedikit daripada tidak sama sekali. Araf berpikir sambil membayangkan jika pemuda itu mati. Faksinya akan kehilangan semua investasi mereka di Minos jika para naga tidak ikut campur. Ya, aku cukup beruntung bisa menghubungi suku Phoenix di kerajaan tata ruang naga kuno. Selain itu, aku lebih mirip naga daripada yang terlihat dari penampilanku. Dia tertawa. Jika bukan karena itu, aku mungkin akan berubah menjadi batu di benua binatang. Bagaimanapun juga, para Gorgon sepertinya tidak tertarik untuk berhenti mengejarku, tetua. Dalam serangan terakhir, kami berhasil membunuh beberapa dari mereka, tapi kami kehilangan teman. Karena mereka tampaknya tidak menerima kekalahan, saya siap mengambil langkah selanjutnya dalam hubungan permusuhan kita. Kamu ingin menghancurkan para Gorgon? Araf memahami maksud Minos. Ya, saya menginginkan dukungan dari faksi. Jika itu tidak memungkinkan, saya setidaknya ingin organisasi tersebut melarang para Gorgon memasuki benua ilahi selama beberapa tahun ke depan. Saya akan menangani mereka di masa depan jika Anda tidak bisa membantuku. Minos berterus terang dengan niatnya, memberi Araf dua pilihan. Ada yang ketiga, jangan melakukan apapun. Namun, opsi ini berarti membiarkan Gorgon bertindak melawan seseorang yang ingin mereka kembangkan. Pilihan seperti itu agak paradoks, sehingga kecil kemungkinannya untuk diambil. Araf sesaat memandangi makhluk level 92 dan 93 di kelompok Minos. Menurutku tidak ada satupun dari mereka yang sebenarnya adalah bawahan Minos. Tapi karena mereka bertarung bersama dan memiliki pengalaman menemani seseorang yang sangat berbakat. Kecil kemungkinannya mereka akan sepenuhnya memisahkan diri dari kerajaan dataran hitam di masa depan. Kemungkinan terburuknya, makhluk-makhluk ini akan menjadi bagian dari pengaruh Minos ketika mereka kembali dari Laut Utara. Araf berpikir dalam hati, mengingat pentingnya orang-orang ini. Bagi seorang sage yang mampu mempengaruhi begitu banyak demigod berarti dia akan jauh lebih mampu daripada yang kelompokku bayangkan untuk kemajuannya ke level 90. Minos mungkin akan dapat mempengaruhi demigod level menengah ketika dia naik ke level 90. Mengingat kecepatan kemajuannya, dia akan memiliki pengaruh seperti itu dalam beberapa dekade. Dia tersenyum karena Kaisar Stuart dapat mempengaruhi demigod tingkat menengah. Faksi Araf dan Julian akan mampu meningkatkan posisi mereka di Panteon Kehormatan. Sejak saat itu, mereka akan mendapat manfaat lebih banyak dari hubungan mereka dengan Minos dibandingkan sebaliknya. Lalu dia berkata, jadi, Minos, aku berjanji untuk membawa masalah ini ke faksi dan kemudian ke Dewan Organisasi. Aku tidak bisa menjamin bahwa kami akan menghancurkan Gorgonmu, tapi melarang mereka memasuki benua ilahi tidak akan menjadi masalah. Sulit itu, saya berterima kasih kepada yang lebih tua. Kata Araf, sementara kami memutuskan ini, kamu harus tetap tinggal di kota ini. Tidak ada Gorgon yang berani melawanmu di sini. Setelah kami memutuskan apa yang harus dilakukan, Anda akan bebas melakukan perjalanan keliling benua untuk mencari lebih banyak sekutu untuk kru Anda. Semua orang di kelompok Minos menghela nafas ketika mereka mendengar kata-kata Araf, menyadari bahwa dengan bantuan Pantheon of Honor, mereka akan memiliki setidaknya 2,5 tahun lagi untuk bersiap menghadapi para Gorgon. Saya mungkin akan mencapai level 84 dan Minos level 85 dalam waktu itu. Abi berpikir dalam hati. Membayangkan bahwa mereka dapat mengambil langkah lebih jauh dalam menggabungkan dan kemampuan mereka dengan kemajuan ini. Itu tidak berarti melawan Gorgon level 95 atau 96 seperti yang mengejar mereka. Tapi itu akan mengurangi peluang mereka untuk mati di medan perang sekaligus meningkatkan umur kerangka tingkat tinggi yang bisa dia panggil. Jika mereka bisa mendapatkan lebih banyak sekutu di benua ini, mereka akan memiliki pilihan tingkat lain untuk menghadapi musuh yang mungkin mengejar mereka ketika mereka kembali ke benua tengah. Itu sudah cukup, dia menyimpulkan, membayangkan bahwa kekuatan kerajaan akan maju bahkan tanpa inti keluarga kerajaan dari negeri ini. Bagaimanapun, dengan kata-kata Araf, sebagian dari kelompok itu akan segera menyebar ke seluruh kota, dan hanya Minos, istrinya, dan beberapa anggota kelompok terkuat yang akan tertinggal bersama tetua level 99 itu.
Sebagai seseorang yang begitu kuat, dia bisa mengadakan pertemuan dengan para pemimpin faksi atau panteon kehormatan dengan pikirannya. Dalam sekejap, dia melakukannya dan melihat ke arah Minos untuk melapor. Selesai. Sekarang kita tinggal menunggu sampai nanti untuk mengetahui kapan kami bisa mengajukan pertanyaanmu ke Dewan. Sementara itu, ayo pergi ke markas faksi. Kami akan segera membicarakan masalahmu dengan rekan-rekan kami. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1955 sedikit waktu tersisa. Setelah mendengar Araf, Minos dan kelompoknya mengikuti yang lebih tua ke faksi Julian. Saat mereka bergerak, Araf bertanya pada Minos. Ngomong-ngomong, Minos, bagaimana kamu bisa menaikkan levelmu sedemikian rupa? Dan dari mana aura naga ini berasal? Aku cukup beruntung bisa menemukan warisan di kerajaan tata ruang naga kuno. Aku mendapat banyak manfaat darinya, tetua. Minos berkata tanpa menjelaskan secara detail. Oh, itu beruntung. Araf membuka mulutnya karena terkejut, tidak menyangka ini. Tempat seperti itu telah dijelajahi selama ratusan ribu tahun, tapi menghitung warisan yang kamu dapatkan, ini hanya pusaka keempat yang ditemukan di sana selama ini. Sungguh beruntung, gumam Nimas. Membayangkan jika tuan mudanya menemukan warisan seperti itu sebelum Minos, mungkin Paus Langit yang memulai perang dengan para naga tidak akan berhasil melahap salah satu dari mereka. Bagaimanapun, keberuntungan berpihak pada mereka yang berbakat dan kompeten. Warisan tidak menjamin kesuksesan. Banyak yang meninggal ketika mereka mendapatkan warisan yang tidak mampu mereka beli. Araf menggelengkan kepalanya karena puas karena Minos berhasil menyerap warisan naga dan menjadi jauh lebih kuat. Jadi, itulah kelebihanmu. Keberuntunganmu hanya terletak pada menemukannya. Dan keempat orang ini, apakah mereka istrimu? Araf bertanya sambil melihat ke arah Isabella, Gloria, Abi, dan Ruth tetapi menyadari bahwa Emlyn juga memiliki tanda Minos. Meskipun lebih lemah dari 4 orang yang paling dekat dengannya. Ya, saya kenal Abi dan Ruth sejak saya mulai berkultivasi. Minos berkata sambil menunjuk kedua teman tertuanya. Oh, itu bagus. Tidak ada yang lebih baik daripada tumbuh bersama teman-temanmu. Dia berkomentar sambil memberi selamat kepada grup tersebut, sambil melihat di dalam hati bahwa wanita Minos juga memiliki bakat super. Tampaknya benua tengah telah menghasilkan banyak orang jenius di generasi ini. Apakah ini pertanda masa-masa sulit akan datang? Dia bertanya pada dirinya sendiri, tidak sebahagia yang terlihat di luar. Setelah hidup puluhan ribu tahun, Araf tahu bahwa tidak lazim jika bakat seperti itu muncul di tempat sederhana seperti tempat asal Minos dan istrinya. Namun, ketika masa-masa sulit muncul, tidak jarang kualitas spiritual dan genetik makhluk hidup di suatu daerah meningkat. Bisa dibilang, ini seperti reaksi tubuh yang akan mati, dan di saat-saat terakhir, ia mencoba segalanya untuk menghindari yang terburuk dengan berfungsi melebihi normal. Dalam kasus dunia spiritual, ketika hal-hal buruk akan terjadi, sangat umum bagi generasi yang lebih kuat untuk dilahirkan bahkan di tempat yang miskin. Jika Araf tidak mengetahui bahwa kelima orang ini berasal dari daerah miskin di benua tengah, dia tidak akan menganggap keberadaan mereka begitu aneh. Tapi karena tak satu pun dari mereka berasal dari latar belakang yang sangat kuat, mau tak mau dia bertanya-tanya tentang pentingnya penampilan mereka. Benua tengah mungkin akan menghadapi tantangan yang lebih besar sebelum benua lain. Dia berpikir sebelum mendengar suara Minos. Tetua, di mana tetua Julian? Julian bergerak ke barat benua. Sebentar lagi akan ada kumpulan besar pakar dunia spiritual bersama para elf untuk menghadapi masa-masa sulit yang akan dihadapi dunia kita. Araf langsung ke pokok permasalahan. Zaman es baru akan dimulai dalam waktu kurang dari 20 tahun. Zaman es? Isabella bertanya, memasang wajah mengerikan. Bagi seseorang yang memiliki kekuatan berbasis api, zaman es akan 2 kali lebih buruk bagi mereka. Seseorang dengan teknik berbasis es bisa maju lebih mudah di era seperti itu. Sebaliknya, seseorang dengan kekuatan berbasis api akan mengalami 2 kali lebih sulit dibandingkan orang lain untuk maju dalam periode tersebut. Dan era yang kacau ini begitu mengerikan sehingga bahkan kerajaan tata ruang pun bisa terkena dampaknya. Memikirkan hal ini, wanita berambut merah merasa sedikit khawatir. Apa kamu yakin akan hal itu? Minos mengerutkan kening. Ya, salah satu peramal terkuat dari suku elf baru-baru ini berhasil meramalkan jenis bencana yang akan menimpa kita. Jawab Araf. Ini mengerikan. Minos mengepalkan tinjunya, terutama pada bagian waktu yang tersisa hingga bencana melanda dunia. Para elf biasanya sangat akurat dalam prediksinya, jadi hal seperti ini seharusnya benar-benar terjadi dalam jangka waktu tersebut. Zaman es sangat buruk, tanaman dan obat-obatan akan membutuhkan waktu lebih lama untuk matang di era seperti ini. Dia menyesali, zaman yang kacau balau akan mengganggu spiritualitas dunia. Namun zaman es, khususnya, mungkin memiliki dampak yang jauh lebih buruk terhadap pematangan obat-obatan dibandingkan jenis zaman kacau lainnya. Tidak hanya obat-obatan yang terkena dampaknya, tanaman pangan biasa juga akan lebih dirugikan. Hal ini berarti akan terjadi kekurangan pangan di seluruh dunia.
Dan masalah kelaparan akan menimpa kelompok yang paling lemah dan termiskin. Saya harus memberitahu orang-orang di kota kering tentang hal ini, pikir Minos. Kita harus segera mulai membangun cadangan makanan. Para awak kapal Minos dan istri-istrinya pun ikut khawatir saat mendengar hal tersebut. Bertanya-tanya bagaimana pengaruhnya terhadap suku mereka masing-masing. Bahkan Paus Arktik, yang mungkin paling tidak terkena dampak perubahan ini, merasa khawatir. Ini akan menjadi masalah. Dia membayangkan, bahkan jika sukuku punya peluang bagus untuk bertahan hidup pada periode ini. Beberapa ras yang penting bagi kelangsungan kita bisa dirugikan hingga pada titik di mana hal itu berdampak negatif pada kita. Apakah Minos benar mengenai ancaman di Laut Utara? Pikir wanita si. Volk level 92 sambil menatapnya. Bencana seperti itu sudah cukup untuk mengguncang seluruh dunia. Akankah kita menghadapi dua bencana sekaligus? Sementara itu, naga itu memandang Minos dan memikirkan hal lain. Saya harap Anda berhasil mencapai tahap 10 dengan cepat. Kalau tidak, akan sulit bagimu di masa depan. Dia membayangkan rencana para tetuanya akan terhalang oleh datangnya zaman es. Bagaimanapun, dia tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menunggu untuk melihat bagaimana perkembangannya dalam 2 dekade mendatang. Apapun hasilnya, akan ada masalah di depan, dan banyak bahaya masih mengancam Minos dan niat sekutu Kaisar Muda. Sementara semua orang merenungkan hal ini. Kelompok yang dipimpin oleh Araf tiba di markas faksi dia dan Julian, di mana para demigod lain dalam kelompok tersebut sudah menunggu di pinggiran kota untuk melihat Minos lagi. Minos telah membuat beberapa janji bertahun-tahun yang lalu. Hari ini, mereka ingin melihat bagaimana pemuda itu tumbuh dewasa. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1956 mendapatkan bantuan. Sesampainya di lokasi faksi Julian, Minos langsung bertemu dengan sebagian tetua faksi yang hadir, termasuk wanita level 96, Charlotte Barnes, yang telah menanyainya bertahun-tahun yang lalu. Sesampainya di halaman bersama kelompoknya, Minos membayangkan wajah-wajah yang sudah dikenalnya namun tidak bisa menyembunyikan ekspresi keheranan mereka saat memandangnya. Hal ini terutama berlaku bagi Charlotte, yang bertahun-tahun lalu bertanya kepada Minos seberapa kuat dia selama turnamen kontinental. Pada saat itu, dia mengatakan bahwa dia mungkin akan berada di level 88 selama kompetisi semacam itu, sementara dia hanya memiliki 5 demigod di organisasinya. Tapi turnamen kontinental yang diselenggarakan hanya akan berlangsung dalam waktu 20 tahun, dan Minos sudah berada di level menengah 84. Kalau terus begini, kemungkinan besar dia akan melampaui janjinya sebelumnya, yang sudah sangat bagus saat dibuat. Merasakan aura Minos yang seperti naga dan melihat kelompok Kaisar Stuart, Charlotte terkejut dengan semakin besarnya kekuatan dan pengaruh pemuda ini. Kamu benar di hadapanku, tapi aku tidak percaya dengan apa yang aku lihat dan rasakan. Dia hadir ketika dia melihat bahwa Julian benar dalam segala hal dalam membawa pemuda ini ke dalam faksinya. Para demigod lain di sana, orang-orang antara level 91 dan 94. Juga mengagumi Kaisar Stuart, melihat betapa dia telah berkembang dalam waktu kurang dari 1 dekade sejak terakhir kali mereka melihatnya. Yang Minos, sepertinya perjalananmu cukup bagus bukan? Seorang pria level 94 bertanya dengan nada lucu. Tapi saya merasa Anda sengaja menurunkan analisis Anda sebelumnya tentang seberapa kuat Anda di turnamen kontinental. Minos tidak menyangkalnya. Akan menyenangkan untuk melampaui ekspektasi para senior. Araf mengusap wajahnya, senang dengan sikap Minos. Jadi kamu di sini untuk meminta bantuan kami? Seorang pria level 93 bertanya. Bantuan apa yang kamu perlukan, meskipun kamu memiliki tim yang kuat? Singkatnya, Minos dengan cepat menjelaskan masalah kepada para tetua faksi Julian, membuat mereka semakin terkejut karena kelompoknya berhasil menyelamatkan lawan yang sama menakutkannya dengan Gorgon. Jadi tadi, pada saat Minos selesai berbicara, semua orang dalam kelompok itu sudah duduk mengelilingi meja batu besar di halaman luar tanah milik faksi mereka. Charlotte memejamkan mata dan menghela napas, memahami situasi anak ajaib itu. Tidak ada yang bisa dilakukan. Orang jenius tumbuh dengan cepat, tapi mereka akan selalu menimbulkan masalah karena pertumbuhan itu. Araf setuju. Untuk mencapai posisi atau prestasi besar, seseorang harus selalu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keinginan orang lain. Tidak mungkin mereka bisa menyalahkan Minos karena mendapat masalah. Dia tumbuh sangat cepat. Wajar jika dia mendapat masalah sepanjang waktu. Seseorang tidak menaiki tangga kesuksesan dengan tangan di saku. Seseorang harus menantang norma-norma yang berlaku dan para ahli yang ada untuk mencapai puncak. Tanpa itu, mustahil mengalahkan sistem yang diberlakukan oleh pihak lain. Namun ada perbedaan besar antara memahami masalah yang dialami Minos dan secara aktif membantunya menyelesaikannya. Minos, aku tidak bisa menjanjikan apa yang kamu minta, kata Charlotte. Membasmi para Gorgon akan memakan banyak biaya bagi kelompok kita, dan bisa menimbulkan masalah yang mungkin menghantui kita untuk waktu yang lama. Yang lain mengangguk setuju. Wanita berambut putih itu melanjutkan.
Tetapi saya dapat meyakinkan Anda bahwa tidak ada Gorgon di benua ini yang akan mengancam Anda atau kelompok Anda. Aku bisa berbicara dengan beberapa kontak kita di benua tengah dan juga memindahkan beberapa orang kita ke kerajaan dataran hitam. Demigod level 94 berkomentar sambil menatap mata Minos. Saya pikir kita bahkan bisa memindahkan beberapa demigod level 93 ke ibu kota mereka dalam beberapa minggu. Jika para Gorgon mencoba melakukan sesuatu di wilayahmu, kami dapat memasang penghalang pertahanan ekstra untuk rakyatmu. Mendengar hal ini, istri Minos dan Minos sendiri tentu saja senang, mengetahui bahwa ini akan sangat membantu. Para Gorgon tidak mungkin datang ke kerajaan dataran hitam dengan pasukan utama mereka. Bahkan jika mereka memutuskan untuk menyerang tanah milik keluarga mereka, para demigod level 93 mungkin akan cukup kuat untuk melindungi pemerintahan inti kekaisaran. Saya menghargai keputusan orang yang lebih tua. Dia berkata dengan tulus, tapi mengingat bahkan para tetua dari faksi Julian, kelompok yang paling bersahabat dengannya, menolak membantunya memusnahkan para Gorgon, Minos sudah bisa membayangkan bahwa anggota Pantheon kehormatan lainnya juga tidak akan membantunya. Aku akan menanganimu sendiri, brengsek. Minos menutup matanya dan menghela nafas dalam hati. Segera setelah aku selesai dengan Laut Utara, aku akan mengurus sukumu. Dia telah mengambil keputusan. Setelah keputusan ini, orang-orang dari faksi Julian dengan cepat mendengarkan presentasi dari kelompok Minos yang bersamanya saat itu dan segera memahami mengapa ada begitu banyak ahli dari berbagai ras yang bersamanya. Saat bertemu dengan istri Minos, para anggota Pantheon kehormatan secara alami merasa senang, karena meskipun mereka hanya seorang sage spiritual pada saat itu, usia mereka relatif dekat. Secara khusus, Abi dan Ruth hampir seumuran dengan Minos, yang berarti bahwa tingkat kultivasi mereka hampir sama dengan Minos. Pada level 83, mereka berdua mungkin akan menjadi demigod dalam beberapa dekade, yang akan meningkatkan kekuatan keluarga Stuart secara signifikan. Saat mereka berbicara, Minos bertanya, "Ngomong-ngomong apa yang terjadi, aku bisa bergabung dengan Penatua Julian di pertemuan para pemimpin dunia yang diselenggarakan oleh para elf. Apakah ada waktu untuk itu?" Orang-orang di Pantheon kehormatan saling memandang, bertanya-tanya apakah ini pantas. Nah, pertemuannya harus dilakukan beberapa hari ke depan. Kalau begitu masih ada waktu. Pesilat setengah dewa level 92 berkomentar. Tetapi ini adalah pertemuan para demigod tingkat tinggi. Saya tidak tahu apakah ini pantas. Charlotte berkomentar. Apa yang akan kamu lakukan pada pertemuan ini jika kamu diizinkan masuk bersama Julian, Minos? Minos memandang Charlotte dan berkata, "Saya akan mencari sekutu potensial sambil bertindak sebagai penasihat-penasihat Julian. Jika ada pembantu tahap 9 lainnya, saya dapat menggunakan kesempatan ini untuk membicarakan beberapa kepentingan masa depan dan memfasilitasi beberapa tujuan saya. Ini juga akan menjadi kesempatan bagi saya untuk mencari tahu seperti apa kekuatan terkuat di dunia spiritual." Minos berpikir dalam hati, mengetahui pentingnya mengetahui konfigurasi kekuatan terbesar dunia saat ini. Jika ada dewa di dunia ini saat ini, atau jika ada demigod puncak yang ingin naik, dia bisa mengetahuinya di pertemuan ini. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1957 untuk ketiga kalinya. Kalau hanya itu saja, menurutku tidak ada masalah, komentar Araf sambil melihat ke arah anggota kelompok lainnya. Tapi Minos, jika kamu benar-benar ingin melakukan ini, berhati-hatilah dan jangan berbicara kecuali diminta. Sebanyak pakar tingkat tinggi tidak memandang junior sepertimu dengan niat bertindak tanpa alasan, kamu salah besar. Tanda, kesalahan sekecil apapun di pihak Anda dapat menyebabkan seseorang yang berkuasa memandang Anda secara berbeda dan memperlakukan Anda sebagai seseorang yang harus disingkirkan. 6. Komentar Charlotte. Kamu mungkin aman jika bersama kami atau Penatua Julian. Tapi kamu bisa mendapat masalah jika tidak bersama kami. Jadi, kamu harus berhati-hati dalam pertemuan ini. Kata demigod level 94. Jika kamu ingin melakukan pertemuan ini, sebaiknya kamu pergi dengan teman sesedikit mungkin. Dan yang pasti jangan pergi dengan istrimu. Demigod itu tidak mengetahui tentang perpaduan luar biasa yang mampu dilakukan Abi, dia juga tidak mengetahui tentang fisik ilahi Ruth. Apa yang memotivasi dia untuk membuat komentar itu adalah sesuatu yang lebih sederhana. Secara historis, wanita menimbulkan masalah karena kecantikan dan pesonanya. Bahkan tanpa disengaja, salah satu dari wanita ini mungkin menarik perhatian salah satu pakar yang akan bertemu di acara tersebut. Dan sialnya, mereka akan menjadi makhluk terkuat di dunia. Jika salah satu dari mereka menyukai salah satu wanita Minos, masalah akan muncul tanpa akhir. Untuk menghindari situasi seperti ini, semacam situasi yang dipopulerkan oleh cerita-cerita yang beredar di dunia spiritual, yang demigod nasihatkan kepada Minos. Di sebagian besar dunia, tidak ada seorang pun yang berpikir buruk tentang istri orang lain. Dan karena kebanyakan orang tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan tindakan terhadap keluarga Stuart, kemungkinan hal seperti itu terjadi sangat kecil. Namun di tempat di mana terdapat orang-orang dengan level tertinggi dan dari berbagai ras,
kekuatan, dan organisasi yang berbeda, peluang terjadinya hal seperti itu akan meningkat secara signifikan. Minos tahu bagaimana dunia bekerja, dan meskipun dia tidak memikirkan hal yang sama dengan demigod itu, dia setuju bahwa akan lebih baik meninggalkan istrinya untuk menyalakan penerangan di kota ini sementara dia pergi ke pertemuan yang dipimpin oleh para elf. Aku ajak Nimas, Niam, dan Louis saja. Minos menunjuk ke arah naga, wanita masyarakat laut, dan tentara bayaran terkuat di kelompoknya. Ketiganya sepakat untuk menemaninya dalam perjalanan, sangat ingin melihat berkumpulnya para ahli terkuat di dunia spiritual. Adapun yang lainnya, Minos melihat mereka dan berkata, manfaatkan waktu paruh untuk berlatih di aula budidaya yang bagus di kota ini. Manfaatkan keuntungan menjadi anggota Pantheon of Honor. Sampai pimpinan organisasi memutuskan untuk menilai permintaan saya, yang terbaik adalah tidak ada seorang pun dari kelompok yang meninggalkan kota ini. Oke. Gloria dan beberapa orang lainnya yang bersama Minos setuju. Araf berkata pada mereka, saat Minos kembali, kita mungkin sudah memiliki keputusan mengenai masalah Gorgon ini. Lalu, kamu mungkin akan bebas untuk datang dan pergi ke benua kita tanpa harus mengambil risiko terlalu banyak karena mereka. Semua orang mendengar ini dan memahami bahwa mereka tidak perlu lama-lama terjebak di kota ini. Karena itu, kelompok Minos segera berpencar. Dengan monster yang tersisa pergi ke arah yang berbeda dan istri-istrinya tetap tinggal untuk mengikuti petunjuk Charlotte, yang dengan sukarela membantu mereka. Sebagai istri Minos, merekalah yang paling bisa memanfaatkan keuntungan keanggotaannya di Pantheon of Honor. Sementara itu, Araf melihat Minos selesai mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya dan kelompok faksi dan berkata, apakah kamu siap? Saya akan membuka lubang cacing untuk Anda dan kelompok Anda yang harus mencapai Camp Julian. Anda akan mencapai posisi mereka dalam waktu singkat. Terima kasih, tetua. Dan ya, kami siap. Minos berkata saat dia melihat ketiga temannya dalam wujud humanoid melambai padanya. Mereka berempat memasuki lubang cacing yang dibuka oleh Araf dan terbang melalui wilayah ruang angkasa ini, menuju posisi akhir terowongan ini, yang tidak terlalu besar. Semakin kuat penggarapnya, semakin pendek panjang terowongan lubang cacing untuk jarak yang sama. Jadi, dalam beberapa detik, Minos dan ketiga temannya dengan cepat melintasi sebagian besar benua ilahi dan tiba di suatu tempat di antara tiga negara bagian di negeri ini. Saat mereka melintasi pintu keluar lubang cacing yang dibuat oleh Araf, mereka segera tiba di kawasan hutan di mana sebuah kamp kecil telah didirikan. Bahkan sebelum mereka memindai sekelilingnya, mereka sudah menyadarinya, dan orang berlevel 95 segera muncul di depan mereka untuk menanyai mereka, auranya sudah menekan ke arah mereka. Tetua, kami di sini atas nama Pantheon Kehormatan. Minos berteriak pada pria itu sebelum menunjukkan kepadanya simbol organisasi. Kami di sini untuk Penatua Julian. Saya Minos Stuart, anggota faksi Julian. Bahkan sebelum pria level 95 itu membuka mulut untuk berbicara, Minos sudah mengatakan semua yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan ahli. Oh, Minos Stuart, dia menurunkan auranya, sudah mengetahui namanya, karena ini adalah pemuda yang dibicarakan oleh Paman Julian selama bertahun-tahun di keluarga Kleinman. Sebelum dia sempat bertanya lebih lanjut dan mencoba mengenal kejeniusan yang sangat dipedulikan pamannya, Julian sendiri keluar dari salah satu tenda di sekitarnya. Terkejut karena Minos muncul di sana. Minos, apakah kamu kembali? Serunya sambil berjalan menuju Minos, melihat temannya yang ketiga, tapi tidak terlalu mengejutkan. Sepertinya segalanya berjalan baik bagimu, ya? Budidaya level 84 dan demigod sebagai teman. Itu tidak buruk, serunya sambil menamparkan bahu Minos dengan kedua tangannya, cukup senang dengan semua kemajuan yang telah dicapai pemuda itu. Minos Stuart, siapa yang mengirimmu ke sini? Apakah itu Araf? Keponakan Julian yang berlevel 95 bertanya ketika anggota kelompok lainnya, 4 orang lainnya, 2 wanita, dan 2 pria. Semuanya demigod tingkat menengah, memandang. Ya, Penatua Araf mengirim saya ke sini. Saya baru saja tiba di benua itu dan menghabiskan beberapa waktu berbicara dengannya dan anggota faksi lainnya sebelum datang ke sini. Saya ingin bergabung dengan kelompok Penatua Julian untuk pertemuan dengan para pemimpin dunia. Minos bertahan tanpa henti, menjelaskan niatnya kepada semua orang yang hadir. Maukah kamu menemaniku? Julian mengendalikan kegembiraannya mengenai masalah ini. Kenapa begitu? Yang lebih penting, apa yang terjadi padamu? Minos menghela napas dan menceritakan untuk ketiga kalinya hari itu bagian dari cerita terbarunya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1958 Turnamen Kontinental. Setelah Minos memberitahu Julian apa yang terjadi pada kelompoknya, alasan dia kembali ke benua ilahi, dan asal-usul aura naga miliknya, dia berhasil meningkatkan demigod level 97. Setelah juga mendengar tentang kelompok Minos dan perjalanan yang akan mereka lalui, Julian memahami mengapa Araf mengirim pemuda ini kepadanya dan motivasi Kaisar Stuart untuk berpartisipasi dalam acara yang dipimpin oleh peri tersebut.
Melihat Minos di depan api bertengger di kampnya, di mana hanya staf bawahannya, anggota keluarganya, yang hadir selain staf Kaisar Stuart, katanya. Perjalananmu sungguh menakjubkan. Celana saja kamu begitu cakap dan berbakat. Dengan kepribadian petualang seperti itu, kamu akan membuat kemajuan besar selama kamu tidak mati. Tapi Minos, tenang saja. Apakah Anda perlu pergi ke Laut Utara? Saat ini, saya tidak dapat menjamin apapun tentang tempat itu, tetapi ketika keadaan sudah tenang, saya secara pribadi dapat pergi ke sana bersama Anda jika Anda mau. Sayangnya, tidak ada waktu yang terbuang, komentar Minos sambil menatap pria di sebelahnya di balik api yang menghangatkan area di malam yang dingin ini. Waktunya sangat buruk. Jika ini terjadi di era lain, aku akan meminta seseorang untuk bepergian bersamaku ke daerah itu, dan risikonya tidak akan terlalu besar. Sayangnya, semua demigod berpangkat tinggi di zaman kita sedang sibuk. Beberapa sedang menarik, yang lain sedang bersiap menghadapi masa-masa sulit zaman berikutnya. Selain mereka, hanya ada mereka yang harus menjaga wilayah atau sukunya. Singkatnya, situasi saat ini praktis tidak membuat siapapun dari tingkat tinggi bebas khawatir tentang hal yang sama sepertiku. Minos berkomentar pada kelompok saat mereka duduk atau berdiri mengelilingi api dalam diam. Tetapi selagi kalian semua sibuk, tetua, waktu tidak berhenti. Saya bisa saja salah, tetapi jika tidak, maka waktu kita singkat. Jika saya tidak bertindak sekarang, mungkin tidak ada waktu untuk melakukannya. Bersiaplah menghadapi kemungkinan terburuk. Jadi aku tidak punya pilihan selain konstruksi. Sungguh mengarahkan. Sepertinya badai sempurna sedang terjadi. Keponakan Julian memeras, membayangkan jika Minos benar, dunia spiritual mungkin akan menghadapi momen terburuk sepanjang sejarahnya dalam dekade atau abad. Sayang sekali hal itu terjadi pada generasi mereka. Julian memandang keponakannya dan memejamkan mata, menyetujui kata-kata tersebut, kalau Minos benar. Kuharap dia salah. Ia berpikir dalam hati, menyadari betapa absurdnya teori Minos namun juga yakin bahwa tekad pemuda berambut coklat itu tidak datang dari absurditas. Minos sangat peduli dan bersedia mengambil risiko untuk mengumpulkan bukti teorinya. Dia tidak berusaha meyakinkan sekutunya bahwa dia benar tanpa melakukan apapun untuk membuktikan perkataannya. Dia mengumpulkan kelompoknya sendiri untuk pergi ke Laut Utara dan membawa kembali saksi dan bukti perkataannya. Begitulah cara seseorang melakukan perbuatannya dengan ikhlas dan tidak berusaha menipu orang lain demi keuntungannya sendiri. Baiklah, semoga beruntung. Saya tidak akan bisa bergabung dengan Anda dalam waktu dekat, jadi saya harap perjalanan Anda ke Laut Utara cepat dan sukses. Saya tunggu hasilnya, kata Julian setelah melihat ke langit berbintang dan kemudian ke Minos. Saya berharap bisa membawa hasil selama turnamen kontinental. Turnamen kontinental? Keponakan Julian bertanya. Maksudku, jika prediksinya benar, zaman es akan dimulai tepat sebelum turnamen kontinental. Akankah kekuatan dunia spiritual masih berpartisipasi dalam acara ini? Itu pertanyaan yang bagus. Seorang wanita dari kelompok Julian bertanya. Kemudian Nimas, naga dari kelompok Minos, berkata. Tentu saja turnamen kontinental akan berlangsung. Di era sharing yang lalu, turnamen diadakan sesuai jadwal. Apakah menurut Anda yang terkuat di dunia akan gagal memenangkan turnamen kontinental? Turnamen kontinental merupakan acara penting bagi para peserta dan para petaruh. Para peserta dapat memenangkan hadiah yang tak terbayangkan, dan para petaruh dapat memenangkan hadiah yang layak untuk pengobatan ilahi. Bagaimana mungkin? Dari mana dana untuk hadiahnya? Jawabannya terkait dengan sejarah organisasi yang melatar belakangi peristiwa tersebut. Sebagai organisasi utama yang terkait dengan turnamen kontinental, Pantheon of Honor lahir sebagai grup yang pernah menyelenggarakan acara untuk organisasi besar di masa lalu. Jika sebuah keluarga, sekte, atau negara ingin membuat acara tingkat tinggi tanpa mengembangkannya sendiri, mereka akan mempekerjakan kelompok ini. Sejak awal, Pantheon of Honor sangat pandai menciptakan acara-acara menarik, dan turnamen, pesta, menjadi terkenal dan dimainkan di seluruh dunia. Dengan pesatnya kebangkitan organisasi ini jutaan tahun yang lalu, mereka telah memperoleh Tuhan pertama mereka. Melalui pria ini, mereka menciptakan kerajaan tata ruang untuk menjadi tuan rumah acara tersebut. Yang sejak itu diperlakukan sebagai tempat perlindungan unik yang diinvestasikan oleh organisasi ini untuk dikembangkan dan dijadikan sebesar dan sekaya mungkin. Seiring berjalannya waktu, kerajaan tata ruang ini telah menerima ruang dari Dewa Pantheon kehormatan lain atau organisasi sekutunya. Pada akhirnya, ini menjadi ruang alternatif terbesar di dunia. Dengan demikian, turnamen kontinental telah dibentuk antara kemitraan Pantheon kehormatan dan para elf dan telah diadakan di ruang ini untuk waktu yang lama. Ini menyediakan sebagian besar sumber daya untuk para peserta turnamen. Namun, ini bukan satu-satunya sumber pendanaan untuk turnamen kontinental. Selain itu, mereka yang berminat untuk mengikuti turnamen tersebut harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk mengikuti acara tersebut.
Tidak hanya itu, petaruh yang menang hanya menerima sebagian dari jumlah yang terakumulasi dari semua taruhan, yang bahkan dapat digunakan untuk membeli obat tingkat ilahi. Anda mungkin bertanya, bagaimana Anda bisa membeli obat tingkat ilahi? Bukankah hal-hal tersebut langka dan menantang untuk menjadi dewasa? Siapa yang akan menjualnya? Tidak ada yang mau. Tapi dengan sumber daya yang dihasilkan oleh turnamen, para profesional spiritual terbaik di dunia akan mendapatkan sumber daya untuk aktivitas mereka, dan bersama-sama, selama acara ini. Mereka dapat mencoba memprediksi di mana dan kapan sumber daya tersebut akan muncul. Kemudian, pemenang besar acara tersebut dapat memperoleh informasi mengenai hal tersebut jika pihak yang terlibat dalam prediksi tersebut dapat menemukan jejak munculnya sesuatu yang bernilai tersebut. Itu sebabnya acara tersebut memiliki kekuatan yang besar untuk memberikan hadiah sebesar itu dan sangat menarik sehingga kecil kemungkinannya untuk dibatalkan karena bencana yang akan datang. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1959 pergi ke pertemuan para pemimpin dunia. Naga itu benar, zaman es tidak akan menghentikan turnamen kontinental. Itu pasti akan terjadi. Julian berkomentar kepada grup. Keponakan laki-laki itu menimbulkan aneh. Tapi bukankah itu bodoh? Apakah kita benar-benar akan berkompetisi dan bersenang-senang di turnamen seperti itu? Mempertaruhkan nyawa para spesialis dari pasukan kita selama berabad-abad? Turnamen kontinental tidak hanya berbahaya bagi para pesaing yang akan memasuki ruang penyelenggara kerajaan tata dan menjadi daya tarik bagi tontonan acara. Hal ini juga membawa banyak risiko bagi para petaruh, yang cenderung merupakan individu dari kekuatan paling kuat di dunia. Dengan mempertemukan para pemimpin dunia untuk berjudi, segala macam masalah bisa muncul selama dan setelah peristiwa tersebut. Selama acara berlangsung, para penjudi dapat secara aktif membantu atau menghalangi para pemuda yang berkompetisi di kerajaan tata ruang dengan mengirimkan barang dan sumber daya ke sana. Hal ini dapat menyebabkan lebih banyak kematian di kerajaan tata ruang dan, dengan demikian, lebih banyak kegembiraan bagi banyak penonton non-penggemar yang datang ke tempat di mana acara ini diadakan di setiap turnamen. Namun hal ini juga dapat menimbulkan konflik di antara para penjudi itu sendiri, yang dapat menimbulkan konsekuensi bahkan ratusan tahun setelah turnamen. Di akhir kompetisi, tidak hanya mereka yang kehilangan anggota akan merasakan rasa balas dendam. Namun para pemenang akan mendapatkan hadiah yang begitu bagus sehingga mereka akan bermain-main selama beberapa dekade dan akhirnya harus berjuang untuk mempertahankan hadiahnya. Tidaklah umum bagi demigod tingkat tinggi untuk mati dalam pertempuran di dunia ini. Namun, setelah turnamen kontinental, hal itu terjadi dengan frekuensi tertentu. Itulah tingkat bahaya yang datang jika menjadi petaruh atau pesaing di turnamen terbesar di dunia ini. Itu sangat kacau dan penting sehingga orang tidak bisa mendaftar. Hanya negara bagian yang dapat mendaftar sebagai pesaing atau petaruh dalam acara tersebut. Mengetahui semua itu, demigod level 95 itu tidak percaya bahwa di era yang kacau, organisasi terkuat di dunia masih berisiko menjadi lebih lemah jika terjadi peristiwa seperti itu. Minos tersenyum dan berkata, hanya sekedar informasi dari pengobatan tingkat ilahi, kekuatan terkuat di dunia ini siap membakar organisasi dan keluarga mereka. Itulah kebenaran terakhir tentang turnamen kontinental dan pesertanya. Mengapa organisasi dan negara peduli dengan turnamen yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi pesertanya? Sederhana saja, kemungkinan besar salah satu dari mereka akan mencapai sesuatu yang benar-benar hebat dan mencapai level 100. Akan sangat berharga untuk mencapai level itu. Sepanjang sejarah turnamen kontinental, 7 obat ilahi telah digunakan sebagai hadiah, dan 4 dewa telah diciptakan karena obat-obatan ini. Karena sejarah seperti itu, hampir setiap demigod level 99 di dunia spiritual saat ini akan berpartisipasi dalam turnamen tersebut. Berapapun biayanya, hampir semuanya ingin menjadi orang kelima yang mencapai prestasi seperti itu. Satu Tuhan dapat menciptakan salah satu organisasi terkuat di dunia dari awal dalam beberapa minggu. Jadi, meskipun mereka menghancurkan sekte yang berusia ratusan ribu tahun, itu bukanlah masalah besar bagi organisasi terkuat di dunia ini. Apakah risikonya besar? Ya tentu saja, namun hadiahnya mempunyai potensi yang sangat bagus sehingga sepadan dengan risiko apapun. Julian setuju dengan Minos. Bagi mereka yang jauh dari level 99, hal ini sulit diterima. Namun bagi orang tua di level 99, di abad-abad terakhir kehidupannya, ini adalah kesempatan terakhir untuk maju, memperpanjang hidup mereka beberapa ribu tahun lagi. Dan memenuhi semua keinginan mereka. Zaman es bukan masalah besar bagi mereka. Mereka tentu akan memberikan tekanan kepada siapapun yang mencoba untuk menunda atau membatalkan turnamen tersebut. Turnamen harus diadakan. Turnamen ini didukung oleh hampir semua organisasi tahap 10 di dunia. Itu sepenuhnya dapat diandalkan karena kontrak tingkat tinggi dari orang-orang yang terlibat dalam pengorganisasiannya dan kekuatan pencegahan dari banyak orang yang tertarik padanya. Jadi itu tidak hanya dapat diandalkan, tetapi juga merupakan peristiwa yang tidak dapat dihentikan oleh situasi kacau seperti itu.
Kecuali terjadi sesuatu yang membuat semua ahli level 99 di dunia tidak mungkin berpartisipasi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Minos lalu berkata, pokoknya, aku akan mencoba mempublikasikan apa yang aku bisa dalam perjalananku ke Laut Utara selama turnamen kontinental. Tapi aku akan memperingatkan sekutuku tentang segalanya sebelum itu. 6. Itu bagus. Turnamen adalah tempat terbaik untuk menjalin kontak dengan orang-orang terkuat dan paling berpengaruh di dunia, kata Julian pada Minos. Setelah itu, dia berpikir sejenak dan bertanya, tapi apakah kamu benar-benar tertarik dengan pertemuan beberapa hari ke depan? Kamu tidak akan mendapat tempat bicara jika menemaniku, Minos. Sekalipun kamu memiliki banyak potensi, kamu harus bertindak seperti bawahan. Para pemimpin tidak peduli dengan potensi orang-orang di luar organisasinya. Sebaliknya, Anda malah bisa mendapat masalah jika Anda menunjukkan terlalu banyak. Saya tahu, saya hanya akan pergi dengan yang lebih tua. Saya ingin bertemu dengan para pemimpin dunia dan di mana kemungkinan besar saya akan mendapatkan bantuan di masa depan. Mendengarkan saja sudah cukup bagi saya untuk mengetahui kepribadian banyak dari orang-orang ini. Dia berkata, jika itu masalahnya, maka seharusnya tidak ada masalah. Tapi cobalah untuk menarik kembali aura nagamu sebanyak mungkin dan tetap dekat dengan orang ini. Julian menunjuk ke Nimas. Ini akan membantumu menyamarkan bagian dirimu yang itu. Baiklah. Dan jika ada yang mencoba mendekatimu, bicaralah padaku terlebih dahulu. Karena temanmu akan ikut bersamamu, beberapa anggota naga, paus langit, atau rakyat laut mungkin mencoba mendekatimu. Minos berpikir dia tidak akan mendapat masalah dengan naga karena pertemuannya yang baru-baru ini dengan para pemimpin suku itu. Tapi dia mungkin akan dicari oleh paus langit dan manusia laut, makhluk yang mungkin melihatnya aneh karena teman-temannya. Saya akan melakukan apa yang dikatakan tetua, Minos berbicara, melihat tidak ada masalah dalam mengikuti rekomendasi tersebut. Bagus, istirahatlah hari ini. Saat fajar, kita akan berangkat ke pertemuan yang dipimpin oleh para elf. Julian bangkit dan pergi ke tendanya, juga sedikit cemas dengan pertemuan di mana dia akan mewakili Pantheon Kehormatan. Tentu saja kekhawatirannya tidak sama dengan kekhawatiran Minos. Yang menarik baginya dalam pertemuan ini adalah langkah-langkah yang akan diambil oleh negara-negara terkuat di dunia untuk menghadapi masa-masa sulit di masa depan. Bagaimana mereka akan menghadapi kekurangan sumber daya dan masalah-masalah yang akan datang seiring dengan zaman, dan misalnya. Jadi kelompok itu akan segera menghabiskan sepanjang malam beristirahat di kamp itu, dan saat fajar. Mereka akan pindah ke tempat pertemuan yang telah ditentukan untuk beberapa orang terkuat di dunia. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1960 pertemuan kenalan. Ketika kelompok Julian berangkat saat fajar. Tidak lama kemudian mereka bertemu dengan kelompok pertama dari kekuatan paling kuat di dunia dalam perjalanan mereka ke tempat pertemuan yang diselenggarakan oleh para elf. Para elf telah mengatur pertemuan di wilayah tanpa aturan antara 3 kerajaan di benua ilahi. Di kawasan seperti itu, masing-masing kelompok yang akan mengikuti acara tersebut sudah berada di kamp-kamp kecil seperti milik Julian di pinggiran kawasan, dari situ mereka bisa berjalan kaki menuju tempat pertemuan. Oleh karena itu, dalam perjalanan menuju titik pertemuan, kelompok Julian akan bertemu dengan 3 kelompok lain. Masing-masing sama mengesankannya atau lebih hebat dari kelompok perwakilan Pantheon of Honor. Kelompok pertama yang mereka temui adalah kekuatan tingkat tinggi dari benua ilahi itu sendiri, sebuah sekte keturunan campuran dari negara bagian paling timur laut benua itu. Kelompok ini memiliki 6 perwakilan, 2 demigod tingkat tinggi, 3 demigod tingkat menengah, dan hanya 1 demigod tingkat rendah. Kelompok kedua yang mereka temui adalah suku binatang dari benua Beasis, dari wilayah benua yang belum pernah melintasi Minos dalam perjalanannya baru-baru ini. Tapi begitu mereka melihat kelompok Minos, monster level 10 itu memperhatikan mereka, penasaran kenapa ada naga di antara kelompok Pantheon of Honor. Kelompok ketiga adalah manusia dari benua tengah, kelompok dari salah satu organisasi terkuat di kerajaan Evergreen. Bertentangan dengan apa yang mungkin berpikir, tidak semua kekuasaan negara berada di bawah naungan keluarga kerajaan dan gereja spiritual. Sebuah klan yang sangat kuat tinggal di Kekaisaran Evergreen dan belum tentu terlibat dalam urusan gereja. Namun, itu sedikit lebih lemah dari gereja, dan pemimpinnya hanya berada di level 97. Namun, itu sudah cukup bagi keluarga seperti itu untuk diundang ke pertemuan para ahli ini. Minos memperhatikan dalam diam sampai seseorang mendekati kelompoknya. Julian, senang bertemu denganmu. Seorang pria berpenampilan muda dengan rambut hitam mendekati kelompok Minos yang terkuat dengan senyuman di wajahnya. Logan, aku sudah beberapa abad tidak bertemu denganmu. Kan, apakah kami memerlukan krisis untuk membawamu kembali ke benua itu? Julian tersenyum pada kenalan lamanya, salah satu anggota faksi dan Pantheon Kehormatan, yang tinggal di benua tengah. Itu belum lama ini, kata kakak tertua Raja Lusmait sambil memandangi kelompok teman-teman lamanya yang aneh. Siapa yang bersamamu? Kamu pasti pernah mendengar tentang dia. Yang ini adalah Kaisar Kerajaan Dataran Hitam, Minos Tuor.
Julian memperkenalkan pemuda level 84 di sebelahnya. Oh, pria level 97 di sana untuk mewakili negaranya membuka mulutnya, tidak menyangka akan menemukan Kaisar Stuart di tempat ini. Kamu adalah bagian dari Panteon Kehormatan? Kamu tidak tahu. Julian menyipitkan matanya, karena pria ini seharusnya mengetahui hal seperti itu. Logan tertawa getir dan berkata, saya telah menyerahkan urusan Panteon Kehormatan kepada putra saya. Bukankah bocah itu terus mengabarimu? Sialan, Logan. Dia telah mewakilimu di 10 pertemuan terakhir organisasi. Jangan bilang kamu tidak tahu apa yang sudah diputuskan. Julian kesal. Pantheon of Honor tidak menuntut eksklusivitas dari anggotanya. Banyak di antara mereka yang mempunyai kebebasan untuk tetap berada di organisasinya dan hanya memanfaatkan lembaga tersebut untuk berbisnis dan mendapatkan informasi. Bagi seseorang seperti Julian, yang merupakan anggota tetap Pantheon of Honor, sungguh mengerikan mengetahui bahwa beberapa rekannya berperilaku seperti itu. Itu sangat tidak sopan. Jangan terlalu dipikirkan. Aku berniat segera mengundurkan diri dari jabatanku atas nama Kian. Logan tidak merahasiakannya. Masuk ke Panteon Kehormatan memang sulit. Tetapi begitu masuk, seorang anggota dapat dengan mudah menyerahkan posisinya kepada salah satu ahli warisnya. Tentu saja, ahli waris dari anggota yang diundang akan diawasi untuk sementara waktu dan harus memenuhi persyaratan kuil. Namun, kesulitan untuk memenuhi persyaratan tersebut tidak dapat dibandingkan dengan diundang oleh seorang tetua kuil. Sayang sekali, orang tua sepertimu akan selalu berguna bagi kelompok seperti kami. Julian menghela nafas ketika mendengar itu. Pokoknya, senang bertemu denganmu. Logan tersenyum dan meremas salah satu tangan Julian. Sama bagiku. Kamu mewakili negara bagianmu di sini? Logan mengangguk setuju. Iya, kakakku sedang sibuk mengurus negara. Dia memandang Minos dan berpikir bagaimana perang di benua itu disebabkan oleh tindakan pemuda ini. Kamu harus mempersiapkan dirimu sendiri, Kaisar Muda. Dia berkata pada Minos, perang seharusnya tidak berlangsung lama. Dan apapun hasilnya, perkirakan akan ada masalah. Mereka pasti akan datang mengetuk pintu Anda. Minos tidak meragukannya dan berterima kasih kepada pria itu atas pengingatnya. Saat mereka berbicara dan berjalan menuju tempat di mana beberapa tenda mewah berdiri. Kelompok lain di daerah itu melihat orang-orang bersama Julian, dan beberapa mau tidak mau menyipitkan mata saat melihat ke arah Minos. Minos Stuart, utusan Vico, seorang demigod level 98, mengepalkan tangannya saat melihat penyebab semua perang dan ketidakstabilan di benua tengah saat ini. Pada saat yang sama, seorang kenalan lama Minos, mewakili Maximilian, juga memandangnya dengan penuh minat tetapi lebih tertarik pada perjalanan Kaisar Stuart. Manusia itu, Paus level 99, yang hampir membunuh Minos dan kemudian dipaksa menjadi sekutu Maximilian, memandang Kaisar Stuart dan mau tidak mau mendekatinya. Minos Stuart, kamu adalah sekotak kejutan, selalu mengejutkan. Dia berkomentar sambil tersenyum ketika dia melihat ke arah pria berambut coklat itu, melihat betapa besarnya pertumbuhan orang tersebut selama bertahun-tahun sejak dia melihatnya. Minos mengenali pria dalam wujud humanoid itu sementara beberapa kardinal gereja spiritual tingkat tinggi di daerah itu memandangnya. Senior, kamu terlihat lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana kabar Senior Flamen? Dia berkata dengan hormat sementara Julian dan Logan memandangi jeda itu. Apa yang kamu lakukan di sini dengan Panteon Kehormatan, Minos? Dia mengabaikan pertanyaan pemuda di hadapannya. Senior, saya di sini untuk mengikuti penatua Julian. Kami berasal dari faksi yang sama. Minos tidak menyembunyikannya tetapi menghindari mengatakan lebih dari yang diperlukan. Julian memandang binatang itu dan bertanya, apakah kamu punya masalah dengan juniorku, perwakilan gereja spiritual? Sama sekali tidak. Dia tertawa sambil menatap mata Logan lalu berbalik. Di benua tengah, mereka adalah musuh. Namun di sana, tak satupun dari mereka akan bertarung dengan satu sama lain. Meskipun hal itu bisa sangat menguntungkan nasib perang. Maka pertemuan para ahli dimulai dengan awal yang menegangkan bagi kelompok Minos. Cerita bersambung.